Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi yang berikut ini. Hogi Minaya, ini tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 penjamret, mengaku lega karena kasusnya diselesaikan secara restoratif justice. Ia juga bersyukur gelang pelacak di kakinya ini telah dilepas oleh pihak kejaksaan. Raut bahagia tampak dari Hogi Minaya saat keluar dari Kejaksaan Negeri Sleman. Keduanya ini mengaku lega setelah kasus kecelakaan lalu lintas yang menjerat Hogi sebagai tersangka diselesaikan melalui restoratif justice. Mereka bersyukur karena gelang pelacak atau GPS di kaki Hogi ini akhirnya dilepaskan oleh pihak kejaksaan, dan berangkat itu sebelumnya terpasang sebagai syarat tahanan kota sehingga tersangka ini tidak bisa untuk keluar dari wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan juga Yogyakarta. Seperti diketahui pemirsa, Satlantas Polresta Sleman menetapkan Hogi sebagai tersangka karena insiden yang menewaskan 2 penjamret yang menyerang istrinya. Sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Ya, kita langsung akan bergabung dengan Bapak Khairul Anam, Komisioner Kompolnas yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anam. Assalamualaikum Pak Anam. Selamat pagi semua, salam sehat. Ya ini juga menjadi perbincangan publik ya, di mana ada seorang suami yang membela istrinya justru ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita juga melihat netizen bereaksi. Netizen bereaksi ya. The power of netizen nih, Pak Anam. Sejauh ini bagaimana dari sisi Kompolnas sendiri melihat kasus ini, Pak? Ya, sebenarnya memang kasus ini terjadi pada bulan April ya. Terus habis itu dilakukan berbagai upaya untuk mempertemukan antara keluarga pelaku penjamret dan korban penjamretan. Pada akhirnya memang tidak bisa bertemu, terus proses berjalan. Bulan Oktober itu sudah tahap 1, artinya dikontrol oleh kejaksaan. Ya, terus mendapatkan masukan macam-macam. Bulan November itu kelar semuanya, bulan Januari baru tahap 2. Artinya memang ini kontrol model dari sistem pidananya berjalan antara polisi sama kejaksaan. Nah, problemnya sebenarnya sederhana. Ya, ini kan banyak kasus yang terjadi seperti ini. Kayak beberapa waktu yang lalu yang cukup mencuat itu kasus begal di Bekasi. Ya, melakukan perlawanan terhadap begalnya yang kalah karena yang dibegal jago silat. Lah, akhirnya dia juga tersangka. Terus akhirnya proses persis seperti ini, ramai di publik dan sebagainya, akhirnya dibebaskan. Nah, sebenarnya belajar dari berbagai soal ini, penegakan hukum itu tidak hanya soal memenuhi unsur. Penegakan hukum itu juga harus memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Nah, kalau pelaku-pelaku kejahatan dan sebagainya, terus ada tindakan perlawanan, ada tindakan mempertahankan diri dan sebagainya oleh masyarakat, terus dia diancam pidana, ini problematik jadinya. Karena di sisi yang lain ada kebutuhan soal rasa aman di masyarakat. Oleh karenanya peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Lihatlah secara komprehensif, lihatlah rasa keadilan di masyarakat. Pendekatan hukum itu tidak semata-mata memenuhi unsur loh. Pendekatan hukum itu ya memberikan manfaat bagi masyarakat. Itulah kami menyayangkan ini semua ya. Semua pendekatan hukum harus meletakkan rasa keadilan masyarakat itu dan melihatnya secara komprehensif menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Oke, Mas Anam, tadi kalau kita runut ya ke kasus yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, ini kan penetapan tersangkanya itu kan dilakukan oleh Satlantas ya. Satlantas setempat begitu ya Mas Anam ya. Sedangkan ada kasus pidana yang jambret tadi begitu ya. Berarti ini kan ada 2 klaster kasus ya Mas Anam begitu ya. Artinya apakah mungkin gitu perlu ada koordinasi di internal Kepolisian Republik Indonesia bila mana memang ada kasus jambret yang kemudian berujung kepada perlawanan korban yang berujung kepada laka lantas lah begitu bisa dikatakan,
perlu di apa dulu Mas ya? Di media, bukan di mediasi ya, apa ya? Koordinasi di internal kepolisian dulu gitu loh. Kan lucu kalau misalnya Lantas menyampaikan kepada publik status tersangka padahal dia membela diri, Mas Anam. Ya itu, ini problem, ini saya lihat bukan soal problem apa koordinasi antar unit ya, antara Sersel sama Laka Lantas, bukan di situ problemnya. Ya, problemnya adalah perspektif melihat sebuah peristiwa. Kalau peristiwa awalannya adalah jambret, yang tentu saja dimanapun kebanyakan yang namanya jambret itu yang ngambil barang terus kabur. Ya toh, kayak yang namanya begal, nyegat orang, nurunin orang ya terus ngambil barangnya. Yang namanya rampok mendatangi tempat perampokan, ngambil barangnya terus dia kabur. Nah karakter kayak begitu ya harus dilihatnya menjadi pokok persoalan, jangan dilebarkan kemana-mana. Oh, yang namanya jambret terus kabur, terus menjadi persoalan Laka Lantas ini kan masyarakat jadi bertanya, yo namanya jambret ya pasti kabur dan apes misalnya ya jadi persoalan Laka Lantas. Lah ini saya melihatnya bukan soal koordinasi tapi ini soalnya perspektif melihat kasusnya gitu. Jadi kejahatan pokoknya jangan sampai hilang begitu saja, nuansanya menjadi sesuatu yang lain. Nah ini kami sangat sayangkan, walaupun misalnya kalau detail-detail ya, ini kejar-kejaran, habis itu dipepet, gagal dipepet lagi, terus makanya nabrak begitu. Lah, iya yang namanya jambret, ya lari ya dikejar, dan yang problem utamanya begini. Kalau sejak awal diupayakan mediasi dan sebagainya, apa yang dimediasi? Nah, kalau kita tidak melihat problem pokoknya, ya, maksudnya problem pokoknya itu problem awalannya bahwa ini penjambretan. Terus apa yang mau dimediasi? Masa kita mediasi dengan peristiwa kejahatan? Kan ya enggak bisa. Dan ini yang juga dalam diskursus kita harus kita beresin. Apakah upaya perlawanan, ya, upaya mempertahankan dan lain sebagainya ini dengan model kayak gini, mau penjambretan, mau begal, mau perampokan, adalah penghakiman massa. Ini kan nggak penghakiman massa, gitu loh. Sehingga konsekuensi dari problem mengejar dan sebagainya itu apakah bagian dari dia mempertahankan ya barangnya, mempertahankan hidupnya dan sebagainya. Jadi nggak bisa ini dilihat dilepas begitu. Mas Anam terakhir nih, mungkin Mas Anam. Berdasarkan dari apa namanya konsekuensi ya, saya mengutip pernyataan Mas Anam nih, perspektif yang mungkin ya. Ini menurut keyakinan saya nih. Mohon maaf kalau misalnya keyakinan saya salah gitu. Perspektifnya mungkin belum, perspektif mungkin tidak tepat. Satlantas melakukan penindakan terhadap korban jambret gitu. Nah, adakah Kompolnas mungkin akan memberikan semacam konsekuensi kepada beberapa pihak-pihak yang menangani kasus tersebut? Iya, apa namanya perspektif ini kan bukan soal SOP dan sebagainya ya. Perspektif itu soal panduan besar bagaimana melihat kasus. Ya belum tentu orang dengan perspektif yang berbeda terus yang berbeda dikatakan salah, belum tentu. Tapi maksud kami di Kompolnas ini, tindakan kepolisian harusnya memang melihat secara mendasar, tidak serta-merta ngomong ini memenuhi unsur. Dipidana di reskrim tidak memenuhi unsur karena memang yang jambret sudah meninggal, ya bukan tidak bisa dipidana karena pelakunya sudah meninggal. Terus ini kok digeser menjadi lalu lintas. Lalu lintas kalau dalam konteks kita baca laporannya, prosedurnya dijalankan, ada gelar perkara, ada komunikasi dengan jaksa, ada koordinasi dengan jaksa, ada memenuhi saran jaksa sampai pada akhirnya P21. Nah, kalau dalam konteks itu memang prosedurnya dijalankan. Tapi masalahnya bukan soal prosedur, ini soal perspektif. Gitu loh. Belajarlah dari kasus masa lalu. Kasus masa lalu kan ini banyak banget. Orang membela diri, ya kan, ketika dirampok, ketika dibegal gitu. Terus dijadiin tersangka. Bahkan sampai dipidana dan pada akhirnya sama hakim dibebaskan. Belajarlah dari sini. Penegakan hukum harus memberikan manfaat gitu loh.
Ya, kita juga berkaca dari kasus ini ya, Pak Anam, jangan sampai menjadi presiden buruk. Nanti masyarakat yang ingin membela diri takutnya malah dijerat pidana. Ini kan juga dijadikan tersangka dan divonis 6 tahun penjara awalnya ya. Jadi maksudnya diikhlasin aja gitu maksudnya. Jangan. Terima kasih banyak Pak Khairul Anam sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Mas.